Hei, ayo siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya. Kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Ayo, ayo sobat, ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti, ya, awas. Di tanah yang sejuk di bawah langit Sunda yang biru, hidup seorang lelaki yang langkahnya tak pernah ragu. Namanya Deddy Mulyadi. Orangnya keras, pikirannya tajam, tapi hatinya lunak jika bicara soal rakyat. Bukan dari istana, bukan dari ruang pendingin beraroma birokrasi. Ia lahir dari tanah, dari peluh petani, dan doa emak-emak yang setiap hari mempertaruhkan hidupnya demi sesuap nasi. Di Jawa Barat ini kelahirannya 900.000 per tahun. Berarti tinggi. Yang kedua, bahwa warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari 3. Ia bukan politisi biasa. Dia tukang berpikir yang tak sabaran duduk di meja. Baginya, keputusan bukan hasil rapat, tapi hasil melihat langsung ke tempat. Seakan ia tidak percaya birokrasi yang berbelit. Kenapa harus menunggu kertas kalau bisa selesai di lapangan? Ia pangkas jalur panjang yang hanya makan anggaran. Ia torehkan tanda tangan setelah melihat sendiri apa yang harus ditangani. Maka tak heran, banyak yang merasa terguncang. Karena ketika KDM datang, yang malas pun harus bekerja, yang korup terpaksa diam, yang biasa berlindung di balik prosedur kini kehilangan alasan. Anda yang bangun jalan, saya tanya. Saya tanya Anda bangun jalan enggak? Saya bangun jalan di sini. Baik, berapa Anda bayar pajak? Ya kan saya bikin EH pakai. Ya, berapa Anda bayar pajak? Berapa puluh miliar bangun jalan? Saya tanya berapa puluh miliar bangun jalan? Ikuti aturan pemerintah. Aturan dulu. apa? Saya ngikuti aturan pemerintah. Anda nggak bisa. Itu jalan kotor. Iya, itu kan ada pembersih. Mana pembersihannya? Disemprot kalau mau. Iya, ada. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Tapi menjadi pemimpin bukan tanpa luka. Kebijakan kadang tajam, dan luka itu nyata. Beberapa proyek pembangunan menggusur ruang hidup. Lingkungan bersuara. Ada beberapa yang marah. Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Masyarakat itu ya, menstigma ormas seakan-akan kenapa? Statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Ya kan? Menyesatkan untuk itu. Karena ada yang merasa tanahnya diinjak tanpa kata. KDM tak lari. Ia berdiri di depan. Ada yang menilai dia keras kepala. Ada yang bilang dia melanggar tata kelola. Tapi satu hal yang tak terbantahkan. Ia hadir, ia bicara, dan ia mendengar meski keputusan tetap
ia yang pegang. Kebijakan mengirim remaja nakal ke barak militer. Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Terlalu keras, mungkin. Tapi ia melihat generasi muda tak bisa hanya dibina lewat nasihat manis. Kadang perlu hentakan. Karena masa depan bangsa tak bisa bergantung pada anak yang tumbuh tanpa arah. Vasektomi. Kata itu meledak di ruang publik. KDM menyarankan, bukan memaksa. Tapi sebagian menuduhnya melanggar kodrat. Ia tenang, tetap berdiri dengan argumen yang kokoh. Kalau rakyat tak bisa diberi makan, apakah anak hanya akan jadi beban? Ia tahu, kebijakan bukan tentang disukai atau tidak, tapi tentang tanggung jawab pada generasi mendatang. Di balik semua kontroversi, ada satu hal yang tidak bisa diperdebatkan. Ia tahu caranya mendekati rakyat. Ia tidak butuh panggung yang tinggi. Ia duduk sejajar, bercengkerama, menatap mata orang-orang yang biasa dianggap tak penting. Bahasanya lembut, sopan, kadang bersajak, kadang menyengat. Sarwa, mana tuh suka pemajikan? Pemajikan mana ke mana? Kurang mah ditinggalkan ke pemajikan raja. Kunaon dan teu digawe-gawe. Ya wajar sia mah teu digawe mah ditinggalkan, aing nu digawe ditinggalkan. Kumaha mun ngan komunitas. Deddy Mulyadi, tetaplah Deddy Mulyadi. Ia adalah pemikir taktik yang ulung. Eksekutor cepat sekaligus tameng bagi banyak pihak yang merasa gelisah dengan kehadirannya. Ia bukan sekedar pejabat, tapi medan magnet bagi rakyat yang lelah berharap. Metode pendekatannya halus. Itulah kenapa ia disebut cahaya dari tanah Pasundan. Dan ketika nanti masa jabatannya usai, cahaya itu mungkin akan meredup. Tapi kobaran api yang ia nyalakan akan terus hidup di dada warga Jawa Barat. Namailah ia dalam setiap langkah. Ingat wajah dan tekadnya ketika kita lelah. Sebab dari semua yang pernah duduk di kursi kekuasaan, sedikit yang benar-benar berdiri untuk rakyat. Jawa Barat akan terus melangkah. Mungkin tak selalu sesuai dengan yang kita mau, tapi kita wajib berbangga punya pemimpin yang tangannya kuat seperti besi dan hatinya luas untuk merangkul mereka yang kecil. Oh iya, saya mungkin orang yang ngerti sebagai orang Sunda ya, yang orang Jawa juga sama, yang ngerti ajaran leluhur dia akan nangis. Karena bagi orang Sunda dan orang Jawa, gunung itu sesuatu yang sakral. Gunung itu sesuatu yang dihormati karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah air. Dari mata lambang bakakak teh lambang sumrah teu daya teu upaya hirup ukur sasamperan awak ukur sasampayan. Sariring dumadi sarengkak saparipola sumrah. Da Islam teh ngajarkeun pasrah. Lamun tinu ajaran salat pan sumrah. Allahu Akbar. Sunat teh geus ngajarkeun sumrah. Mantake urang sunat teu meunang agul ku payung buteun nah artina. Jadi ya budak nyawe HP. Saya tuh lah nyawe HP. Ada di. Pak Dedi ya si Saka. Entong atuh mak. Ih. Mau nggak entong? Menurut gak? Mau. Beneran. Pak Dedi. Dia nyawa HP Pak Dedi. Nah, kalau nyawa HP. Pak Dedi nih. Anaknya nggak mau emam, jemput aja. Mau. Benar, mau. Mau nurut? Mau. Mau mandi? Mau. Mau makan? Mau. Harus jadi anak baik? Oke? Janji? Janji. Kesayangan Mama dan Papa. Ini Pak Dedi.
tidur, susah bangun, susah mandi, Pak, sebentar aku mandi dulu ya, Pak. malas ke sekolah. Aku mau Awas mandi dulu, dong. Pak. Apa? Pak, Datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah? Enggak, Pak. Atau Aku mau mau, nurut sama ibu dan Pak. bapaknya? Sama papa dan mamahnya? Ayo. Enggak, Ayo, aku coba. menurutku, Pak. Ayo, nanti. Enggak Pak, nggak usah Pak. Kak Ivan anaknya nurut Pak. Ayo, nurut dan nurut. Udah nurut Pak, ini mau mandi nih Pak. Ya, awas. Mandi. Ya udah Pak, mau mandi dulu ya Pak. Ya, bentar ya Pak, mau mandi ini di kaifannya. Oh, ntar dikabarin lagi kalau udah mandi. Makasih Pak. Yuk. KBM bukan hanya kisah tentang jabatan. Ia adalah kisah tentang keberanian, tentang keteguhan, dan tentang cinta seorang anak Sunda pada tanah kelahirannya.